Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Badrus Agus Andara dari RPL S1 Akuntansi dengan NIM 170 662 3155. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan seminar proposal saya berbentuk PPT. Sebelumnya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton presentasi hasil dari laporan seminar proposal saya. Baik, saya lanjut untuk judul laporan atau penelitian saya yaitu pengaruh solvabilitas, profitabilitas, likuiditas, dan biaya operasional terhadap book tax difference pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2024. Untuk latar belakang itu sendiri, book tax difference adalah perbedaan antara laba akuntansi yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan dan laba fiskal yang digunakan untuk memperhitungkan pajak penghasilan. Nah, masalah ini tuh memiliki dampak signifikan dalam landscape bisnis dan perpajakan di Indonesia. Kenapa? Karena dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan, ketahanan laba, transparansi pelaporan, dan praktik manajemen korporat. Book tax difference timbul dari perbedaan permanen dan perbedaan sementara. Perbedaan permanen di mana pendapatan atau biaya diakui dalam laporan komersial tetapi tidak dalam laporan fiskal atau sebaliknya. Serta perbedaan sementara di mana terdapat ketidaksesuaian waktu dalam pengakuan pendapatan atau biaya antara laporan komersial dan fiskal yang akan terselesaikan seiring waktu. Karena tadi sempat disinggungkan pajak penghasilan, jadi pajak penghasilan badan adalah sumber pendapatan penting bagi negara, khususnya Indonesia yang berdampak langsung pada perekonomian. Pajak ini harus dikelola dengan baik untuk tidak mengganggu kinerja keuangan perusahaan, termasuk di sektor properti dan real estate yang berperan penting dalam membangun infrastruktur dan penyediaan hunian. Dan perusahaan properti dan real estate ini dihadapkan pada dua sistem pelaporan keuangan, yaitu berdasarkan peraturan perpajakan dan berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah solvabilitas, profitabilitas, likuiditas, dan biaya operasional berpengaruh terhadap book tax difference pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Untuk tujuannya untuk menganalisis pengaruh solvabilitas, profitabilitas, likuiditas, dan biaya operasional terhadap book tax difference pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, manfaat penelitian itu sendiri yaitu pertama bagian subbab manfaat teoritis. Pertama adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengaruh solvabilitas, profitabilitas, likuiditas, dan biaya operasional terhadap book tax difference, khususnya dalam konteks perusahaan properti dan real estate di Indonesia. Semoga pertemuan-temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara variabel tersebut. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori keagenan atau agensi teori, dapat menjelaskan bagaimana keputusan manajemen terkait struktur keuangan perusahaan yang tercermin melalui rasio solvabilitas, profitabilitas, likuiditas, dan biaya operasional mempengaruhi besaran book tax difference. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung trade-off teori atau TOT. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperjelaskan dinamika trade-off yang dihadapi manajemen perusahaan properti dan real estate, di mana di satu sisi perusahaan memanfaatkan utang dan mendapatkan tax shield effect yang dapat mengurangi beban pajak melalui edukasi biaya bunga, namun di sisi lain harus mempertimbangkan risiko finansial yang meningkat. Manfaat praktisnya bagi pemerintah, hasil penelitian ini semoga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien, serta memahami bagaimana faktor-faktor keuangan perusahaan mempengaruhi pajak yang terutang. Yang kedua, bagi perusahaan. Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan wawasan bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan, keuangan, dan pajak.
Dengan memahami pengaruh dari solvabilitas, profitabilitas, likuiditas, dan biaya operasional, perusahaan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam perencanaan pajak dan pengelolaan sumber daya keuangan. Yang ketiga, bagi investor, penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan potensi risiko investasi. Nah, yang kedua yang selanjutnya ada kajian pustaka. Kajian pustaka ini teorinya ada dua, yaitu teori keagenan dan teori trade-off theory. Teori agensi yang menjelaskan hubungan antara manajer dan pemegang saham. Menurut Jason dan Franklin, 1976, terdapat potensi konflik kepentingan antara manajer dan pemangku saham yang dapat mempengaruhi keputusan keuangan perusahaan, termasuk keputusan pajak. Misalnya, manajemen mungkin lebih untuk meminimalkan pajak terutang untuk meningkatkan laba bersih, sementara pemegang saham mungkin lebih menginginkan transparansi dan kepatuhan pajak untuk mempertahankan reputasi perusahaan. Nah, yang kedua ini teori trade-off theory. Teori trade-off theory atau TOT menyatakan bahwa perusahaan memiliki struktur modal optimal yang mencapai keseimbangan antara manfaat dan biaya penggunaan utang. Manfaat utama utang itu sendiri adalah penghematan pajak atau tax shield karena bunga utang dapat dikurangkan dari pajak. Trade-off theory menekankan keseimbangan antara manfaat pajak dan dari utang pajak dan potensi biaya keberlanjutan serta biaya agensi. Selanjutnya ada review penelitian terdahulu. Penelitian pertama, jurnal ditulis oleh Hasna dan Haris, Jurnal Ekonomi dan Bisnis tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Asimetri Informasi, Book Desk Difference, Investment Opportunity Set, dan Struktur Modal terhadap Kualitas Laba. Penelitian ini menggunakan metodologi yang digunakan analisis regresi linear berganda. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri informasi dan struktur modal memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Dan dan penelitian kedua yaitu jurnal karya lestari Ekonomi Profesional in Action atau e-profit tahun 2002 yang berjudul Pengaruh Karakter Perusahaan terhadap Book Tax Difference, studi empiris pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Penelitian ini fokus utamanya adalah pada pengaruh keuntungan, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap book desk difference. Metode penelitian ini menggunakan data panel dan analisis regresi efek tetap. Hasil penelitian kedua ini menunjukkan bahwa keuntungan dan leverage memiliki dampak positif dan signifikan terhadap book desk difference. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap book tax difference. Nah, untuk penelitian ketiga, jurnal yang ditulis oleh Widya Utami, Jurnal Lens Out Journal tahun 2024 yang berjudul Pengaruh Book Tax Difference dan Tingkat Hutang terhadap Presentasi Laba pada Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2003. Penelitian ketiga ini mengkaji dampak perbedaan pajak buku dan tingkat utang terhadap ketahanan laba perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pajak buku, terutama perbedaan permanen, tidak signifikan mempengaruhi ketahanan laba, serta tingkat utang menunjukkan efek positif dan signifikan terhadap ketahanan laba. Untuk penelitian ketiga ini menggunakan metode penelitian analisis regresi berganda dan memenuhi asumsi klasik untuk menjamin keandalan hasil. Selanjutnya ada penelitian keempat. Penelitian keempat, jurnal yang ditulis oleh Wardani dan Nugrohanto, Jurnal Pajak Indonesia tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Book Tax Difference, Accrual, dan Operating Cash Flow terhadap upaya penghindaran pajak. Penelitian keempat ini berfokus eh, terhadap negara Indonesia, Cina, Korea, dan negara Amerika Serikat. Proyeksi serta dampak proyeksi
Seperti tingkat pajak efektif, saat ini ETR menyatakan lebih akurat untuk mengukur pengendalian pajak jangka pendek. Penelitian kelima, jurnal yang ditulis oleh Columbia DKK dengan jurnal internasional Tax of and Accounting tahun 2023 yang berjudul Book Tax Difference and Profit Growth Evidence from Indonesia. Penelitian kelima ini mengkaji dampak perbedaan pajak buku permanen dan sementara terhadap pertumbuhan laba perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Temuan dari penelitian kelima ini menunjukkan pengaruh positif perbedaan pajak buku terhadap pertumbuhan laba. Perbedaan permanen memberikan efek positif signifikan, sedangkan perbedaan sementara memiliki kontribusi yang lebih kompleks. Selanjutnya ada kerangka teori. Eh, Kerangka teori yang pertama ini variable X, solvabilitas. Pengaruh solvabilitas terhadap bukti equivalence. Untuk H1-nya itu solvabilitas berpengaruh positif terhadap pajak bukti difference. Untuk variabel kedua, profitabilitas, pengaruh solvabilitas terhadap bukti difference. Hipotesis kedua, profitabilitas berpengaruh positif terhadap bukti difference. Untuk variabel ketiga, likuiditas terhadap book tax difference. Hipotesis ketiga, likuiditas berpengaruh positif terhadap book tax difference. Untuk variabel ketiga, biaya operasional terhadap book tax difference. Untuk hipotesis keempat, biaya operasional berpengaruh positif terhadap book tax difference. Selanjutnya ada metode penelitian, terdiri dari unit analisis, populasi, dan sampel. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate serta memiliki laporan keuangan yang lengkap dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2024. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2024. Dan penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Untuk kriteria sampel ini ada 4 ya. Yang pertama itu perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah 92 perusahaan. Yang kedua ada perusahaan properti dan real estate yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap dan konsisten di Bursa Efek Indonesia selama periode 2002 sampai 2024. Maksud dari tidak mempublikasikan itu eh, seberapa konsisten inilah perusahaan mempublikasikan laporannya di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, perusahaan properti dan real estate yang mengalami laba negatif atau laba rugi sebesar 33 perusahaan. Dan keempat, perusahaan properti dan real estate yang tidak menyajikan data secara lengkap terkait variabel penelitian yang digunakan adalah nol. Eh, untuk jumlah sampel penelitiannya sebesar 42, total sampel penelitian selama 3 tahun dari 2022 sampai 2024, 42 dikalikan 3, 126 perusahaan sampel. Untuk teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji hipotesis. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui instrumen penelitian dan analisis statistik. Dari dua sumber data utama, yaitu primer dan sekunder, penelitian ini berfokus pada data sekunder. Data sekunder ini diolah dan ditampilkan dalam bentuk tabel atau diagram. Penggunaan data time series dari laporan tahunan perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2002 sampai 2024. Data tersebut dapat diakses melalui situs Bursa Efek Indonesia atau idx.go.id. Dengan sumber referensi meliputi jurnal, buku, dan teori-teori yang relevan. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Yang pertama, variabel X itu variabel Y, book tax difference. Konsepnya perbedaan antara laba akuntansi menurut standar akuntansi keuangan dan laba kena pajak menurut peraturan perpajakan.
Indikatornya itu book desk difference sama dengan laba akuntansi dikurang laba fiskal dibagi aset tetap. Yang kedua, variabel kedua yaitu solvabilitas menggunakan rasio debt of equity ratio. Rasio yang menunjukkan rasio hutang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Indikatornya debt equity ratio sama dengan total hutang dibagi total aset dikali 100%. Maaf, sorry. Debt equity ratio sama dengan total hutang dibagi total ekuitas dikali 100%. Nah, untuk variabel profitabilitas menggunakan rasio return of asset atau ROA. Rasio yang digunakan untuk menentukan seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan dari mengelola seluruh asetnya. Indikatornya return of asset sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Untuk variabel ketiga itu yaitu likuiditas menggunakan rasio current ratio atau CR. Rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan dapat membayar kewajiban jangka pendeknya atau hutang yang segera jatuh tempo pada penagihannya. Untuk indikatornya current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Nah, untuk variabel keempat, biaya operasional yang dikeluarkan untuk konsepnya biaya operasional yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan. Indikatornya biaya operasional sama dengan beban operasional dibagi pendapatan usaha dikali 100%. Sekian dari saya, eh, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.